kapan Ramadan ya sampai jam 10 hampir. Saya ulangi sekali lagi biar semangat, khusus buat ada anak yatim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati kehadapan Al-Mukarram Ustaz Amsalullah selaku pimpinan Pondok Pesantren Nur Hidayah Al-Mukhtar, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para guru, para asatiz yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, khawatir menyita waktu. Juga aparatur pemerintahan desa, Bapak RT, Bapak RW dan seterusnya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santriawan dan santriwati, juga pada wali santri, wabil khusus anak-anak yatimku yang mudah-mudahan senantiasa disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan ribuan bahkan jutaan nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmatnya ini kita bisa berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan pahala tali silaturahmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat teriring salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, bapak, jamaah, dan khusus anak-anak yatim sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tiap tahun mau menjelang Ramadan atau yang biasa kita sebut dengan munggahan atau di penghujung bulan Syakban ini, alhamdulillah sama-sama kita bisa menyaksikan dan menyantuni anak-anak yatim kita dan para duafa, serta memuliakan guru-guru ngaji lekar yang ada di khususnya di RW 05 dan lingkungan sekitarnya. Ya, sudah pasti ini menjadi satu amalan baik ya buat kita, yang mudah-mudahan kedepannya selalu senantiasa Allah tunjuk para dermawan dan dermawati yang senantiasa bisa terus memberikan daripada donasinya untuk anak-anak yatimku, dan juga para guru ngaji sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Amsalullah, bahwasannya bukan hanya sekedar dipikirkan gitu ya untuk aparatur pemerintahan desa dan sebagainya, tapi ini memang jadi tugas kita bersama bagaimana ke depan atau caranya dan sebagainya. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari, minggu ke minggu, ke bulan ke bulan, terus ada peningkatan untuk masalah donasinya. Kalau anak yatimnya ya mudah-mudahan tidak ada peningkatan gitu, masuk dari jumlahnya gitu kan. Tapi dari segi pendidikan dan lain sebagainya, ini memang harus menjadi tanggung jawab ya kita semua, sehingganya ya bagi mereka anak-anak yatim senantiasa bisa terus belajar, meningkatkan daripada keilmuan dan lain sebagainya. Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus anak-anak yatim dan ibu-ibunya ya, sesuatu hal yang memang bukan satu yang harus menjadi satu membuat hati kita terluka gitu ya. Akan tetapi ketika kita sedih, manusiawi, wajar. Kenapa? Karena ketika ada satu perpisahan
apalagi dengan orang-orang yang setiap harinya bersama kita, orang yang kita cintai. Sudah pasti ya, kehilangan baru akan ada terasa manfaat dan lain sebagainya. Akan tetapi memang sudah menjadi satu ketentuan dan kepastian Allah bahwa khairihi wasarihi minallahi ta'ala, baik dan buruk ini merupakan ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih wajar manusiawi, akan tetapi jangan sampai membuat hati kita terluka, apalagi sampai menyalahkan Allah, sampai berkata Tuhan sungguh Engkau kejam. Tidak. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan hikmah yang terbaik untuk kita semua, karena setiap kita pasti akan ditinggalkan ya, setiap kita pasti akan berpisah dan lain sebagainya. Karena ini hanyalah kehidupan di alam dunia yang memang suatu saat ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan, namun bukan semata perpisahan yang harus kita betul-betul ratapi dan lain sebagainya, akan tetapi tanggung jawab dan tugas yang memang harus kita lanjutkan gitu. Tetapi mudah-mudahan gitu ya, bahwa bercermin berkaca kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir dalam keadaan yatim, kemudian harus diurus sama ibunya, ibundanya meninggal, diurus sama pamannya, kakeknya meninggal, diurus sama pamannya, dan ini semua tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang penyedih, sebagai orang yang berfrustasi, justru sebagai menjadikan sosok baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan satu jiwa yang kuat, sehingganya dengan demikian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menjadi seorang pemimpin dunia. Ya. Ini harapan kita semua. Ya, jangan pesimis tapi optimis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada senantiasa selalu bersama kita. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama juga Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mukhtar, ya, untuk kedepannya mudah-mudahan senantiasa daripada selalu mencetak generasi santri yang luar biasa, juga senantiasa terus bisa berbagi kepada anak-anak yatim kita dan duafa kita, yang mudah-mudahan ini semua menjadi satu wasilah kelancaran daripada program-program pendidikan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita berdoa. Pertama juga tentunya kami mohon doa ya kepada para jamaah, wabil khusus anak-anak yatim. Dulu sebelum masjid jadi gitu ya, sebelum masjid dibangun jadi sampai sekarang, itu titik awal pernah kita mohon doa kepada anak-anak yatim ya, bahwa kita akan membangun masjid. Waktu itu belum tahu anggarannya, dananya dari mana, tapi kita minta mohon doa satu buah suratul Fatihah agar masjid bisa terbangun. Dan alhamdulillah seiringnya jalan dengan doa dan kekuatan doa daripada anak-anak yatim kita, alhamdulillah masjid yang sekarang sudah terbangun ini daripada salah satu doa daripada anak-anak yatim kita. Dan sekarang lagi sedang melanjutkan, masjidnya udah jadi ya. Sekarang lagi melanjutkan membangun tempat wudhu dan kamar mandi serta beberapa ruangan. Mohon doa juga kepada anak yatim khususnya dan ibu-ibu sekalian, satu buah suratul Fatihah agar senantiasa Allah lancarkan dalam pembangunan tersebut. Dan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mukhtar juga senantiasa pertama dibanyakan santrinya, dan juga senantiasa bangunannya dan didatangkan dari manapun donaturnya untuk bisa membantu daripada pembangunan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadatina Muhammad Mustafa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.